Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzah anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, ibadar rahman, usini wa iyyakum bitaqwallahil mannan. Al-qail fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas kuasa-Nya lah pada siang hari ini kita semua masih diberikan kekuatan untuk bersama-sama melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, tidak lupa khatib mengajak khususnya ke diri pribadi dan umumnya kepada semua jamaah, marilah kita senantiasa melaksanakan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha bersungguh-sungguh untuk selalu melaksanakan semua perintahnya dan pada saat yang sama menjauhi semua larangannya. Itulah sejatinya takwa. Hadirin, izinkanlah pada kesempatan ini khatib akan berbicara tentang bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Sebentar lagi, kurang lebih 5 hari atau di hari Rabu nanti insya Allah kita akan memasuki hari pertama bulan Ramadan atau bulan puasa. Umat Islam secara umum pasti setiap kali datang bulan Ramadan menyambut dengan penuh sukacita, menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa bulan Ramadan banyak sekali memiliki keistimewaan. Bulan yang mulia, bulan di mana kitab suci Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran, kitab suci umat Islam atau kita semua. Bulan Ramadan menawarkan berbagai pahala yang melimpah atas semua amalan, atas semua ibadah-ibadah kita nanti yang kita lakukan di bulan Ramadan. Juga menawarkan ampunan atas semua dosa yang kita lakukan di hari-hari atau di bulan-bulan sebelumnya. Karena itu tidak heran kalau umat Islam pasti menyambut Ramadan dengan penuh gembira, dengan penuh kebahagiaan. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, tapi masalahnya adalah bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan? Ya. Tentu kita yang sudah dewasa, orang Islam yang sudah dewasa, mungkin tidak persoalan lagi kalau menyambut Ramadan hanya mempersiapkan masalah fisik, masalah jasmani. Ya. Masalah kekuatan kita berpuasa sehari penuh, karena di hari-hari sebelumnya kita tidak pernah berpuasa. Saya kira kita sebagai orang dewasa atau orang muslim yang sudah dewasa
sudah bukan hal yang aneh lagi, meskipun mungkin melakukannya hanya setahun sekali di bulan Ramadan. Ya, artinya kita sudah punya kebiasaan-kebiasaan itu. Karena itu bagi kita tentu bukan persiapan fisik yang harus didahulukan untuk menyambut bulan Ramadan. Cuma memang sayangnya seringkali bukan hanya di kita di Indonesia, tapi di banyak negara di mana umat Islamnya banyak, seringkali menyambut bulan Ramadan itu banyak yang mengedepankan aspek material, aspek fisik. Ya, aspek material misalnya, ya, Ramadan belum sampai waktunya, tapi umat Islam sudah mempersiapkan atau membeli sejumlah pakaian, sejumlah makanan untuk dipersiapkan nanti di Idul Fitri. Padahal puasanya saja belum masuk, ya, awal Ramadannya saja belum masuk. Tapi tidak sedikit yang seperti itu. Nah, karena itu sesungguhnya bukan itu yang harus kita persiapkan untuk memasuki bulan Ramadan. Tapi adalah lebih merupakan persiapan ruh, persiapan jiwa, persiapan ruhaniah kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena puasa yang benar atau ibadah yang benar di bulan Ramadan tentu yang dilandasi oleh ya ruhaniah, oleh jiwa yang benar pula. Ya. Karena itu ada sebuah hadis yang mengatakan, ya, barang siapa atau man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dua karakteristiknya. Pertama, basisnya adalah keimanan. Jadi kita berpuasa karena kita iman kepada Allah. Niatnya adalah melaksanakan keimanan kita. Ya. Maka berpuasa tidak melihat kepada tujuan-tujuan yang lain. Tapi landasannya adalah iman. Karena kita adalah makhluk yang diciptakan Allah. Dan puasa adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita terima dengan iman. Maka puasa sejatinya dilandasi oleh iman. Tentu semua amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, baik misalnya sholat sunnah, baik baca Al-Quran, memberikan sedekah kepada fakir miskin, dan lain sebagainya, dilandasi oleh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakteristik yang kedua adalah wahtisaban. Ihtisab artinya bahwa kita beribadah, kita berpuasa di bulan Ramadan adalah karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihtisab. Ihtisab artinya bahwa kita melakukan itu karena Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala, bukan karena yang lain-lain. Ya. Maka berpuasa sesungguhnya adalah karena kita mengharapkan ampunan dari Allah, dan secara umum karena kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa satu-satunya ibadah yang langsung diberikan pahala oleh Allah. Karena itu dalam hadis qudsi disebutkan as-saumu li wa ana ajzi bih. Kata Allah dalam hadis qudsi, puasa itu untukku. Ya, as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberinya pahala. Karena dalam puasa kita tidak bisa berbohong. Mungkin berbohong di hadapan orang bisa, ya. Pura-pura puasa kita bisa di hadapan orang. Tapi tentu di hadapan Allah kita tidak bisa berbohong. Karena Allah Maha mengetahui atas apapun yang kita lakukan. Ya. Mungkin di masa dulu kita di masa kecil sering bolong-bolong puasanya. Atau kita pura-pura puasa padahal sudah minum, padahal sudah makan. Tapi sampai rumah mengaku masih puasa. Di hadapan orang lain, keluarga bahkan kita tidak ketahuan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Karena itu Allah mengatakan as-saumu li. Maka berpuasalah dengan dasar ihtisaban, imanan wahtisaban. Maka kalau dua karakter itu ya kita terapkan dalam ibadah kita, maka janji Allah, ya, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Di dosa-dosa kita terdahulu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bulan puasa adalah bulan ampunan, syahrul maghfirah.
bulan ampun, karena jelas hadisnya ghufiro. Ghufiro artinya diampuni, maghfirah. Ghufiro lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Karena itu luar biasa tingginya bulan Ramadan. Ya. Mungkin selama 9 bulan atau 11 bulan sebelumnya kita banyak dosa. Sebagai manusia pasti banyak dosa yang kita lakukan, baik besar maupun kecil. Maka sudah saatnya di bulan Ramadan kita hapus dosa itu dengan memohon ampunan, tentu dengan berpuasa yang benar, dengan ibadah puasa yang dilandasi imanan wahtisaban. Itu yang seharusnya kita persiapkan dari sekarang. Tentu persiapan fisik ya perlu juga ya, karena bagaimanapun yang tidak terbiasa ya akan terasa berat. Tapi salah satu caranya adalah sebelum memasuki Ramadan mungkin kita bisa latihan ya. Mungkin amalan sholat sunnahnya bisa kita mulai cicil dari sekarang, sehingga kita masuk Ramadan itu sudah merasa enteng, merasa mudah untuk melakukannya. Ya. Sekarang masih ada waktu 4 atau 5 hari sebelum masuk Ramadan, maka perbanyaklah untuk selain ibadah wajib menambah ibadah sunnah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan dan bisa memasuki ibadah di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afiyah. Allahumma qina bi halalika an harumika wa qina bika man siwaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wallahu ya'lamu ma tasna'un.